Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Check it out. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mengikuti banyak untaian angin liar yang menggumpal di sekelilingnya, cahaya putih di ujung jari Yunsan semakin menusuk mata. Dalam bentuknya yang lengkap, itu hampir seperti matahari menyilaukan di langit. Serangan angin, meteoroid pembunuh, teriak Yunsan. Saat itu udara di sekitar Yunsan langsung membeku. Jarinya tiba-tiba menunjuk Xiaoyan. Dengan teriakan keras, cahaya putih memancarkan kilatan terang dan sinar cahaya yang sangat sempit meledak dengan eksplosif. Kecepatan sinar cahaya sangat cepat, sehingga agak menakutkan. Dimanapun ia lewat, udaranya menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam gelap menodai langit biru, tampak sangat menusuk mata. Teknik Do yang menakutkan ini adalah sesuatu yang digunakan Yun sebelumnya ketika dia bertarung dengan Amethyst Wing Lion di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk Amethyst singa bersayap itu, yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, dan juga memiliki kekuatan Do Huang. Dari ini bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan menusuk dari teknik Do yang misterius ini. Selain itu, teknik Do saat ini ditampilkan oleh Yunsan. Terlepas dari apakah itu momentum atau sejauh mana kekuatannya, teknik Do kali ini jauh melampaui kekuatan Yun yang ditunjukkan pada saat itu. Begitu serangan puncak muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Segera mereka berubur menarik jarak yang sangat jauh seolah-olah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka sudah tahu betapa menakutkan teknik Do ini. Mereka mungkin bahkan secara pribadi merasakannya sebelumnya. Hanya Xiaoyan dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memperhatikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menerobos udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Api putih tebal yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan menyala. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tangan kanannya terulur dan penguasa berat Xuan yang besar sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dicengkeram dengan tiba-tiba dan erat, saat cahaya tajam menusuk mata muncul dari tubuh penguasa yang gelap dan hitam. Intensitas cahaya terang pada tubuh penguasa tumbuh semakin ekstrim. Pada akhirnya hampir seperti matahari yang cerah, membuat orang takut melihatnya secara langsung. Dengan ekspresi serius, Xiaoyan menjerit pelan. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba meretas dengan ganas ke bawah ke arah Yunsan yang tidak jauh dari situ. "Api pemecah tsunami!" teriak Xiaoyan. Teriakan itu bergema di seluruh langit. Bilah energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan dengan eksplosif keluar dari ujung penguasa Xuan berat. Tembakan pedang energi sabit putih besar yang menyala di langit menghilang dalam sekejap. Perasaan panas yang tiba-tiba muncul hampir menyebabkan orang-orang di medan perang menjadi dalam gelombang api. Bilah melengkung dari energi membawa banyak ledakan, menusuk telinga saat memotong melintasi cakrawala. Kekuatan yang tak tergoyahkan itu bahkan memiliki kecenderungan ingin membelah langit menjadi setengah. Teknik Do yang ditampilkan adalah sama, tapi api pemecah tsunami kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari apa yang ditampilkan Xiaoyan di Mystic Cloud Seksa itu. Ini adalah celah yang diciptakan oleh perbedaan kekuatan seseorang. Bilah berbentuk bulan sabit memotong udara yang jauh, di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang melesat melintasi langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit biru. Gelombang energi yang mengerikan mulai melonjak keluar dari titik tabrakan. Tekanan yang sangat besar itu sebenarnya menyebabkan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung ditekan. "Apakah ini kekuatan Do Zong? Sungguh sangat luar biasa," ucap Jia Xingtian. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada sangat jauh, gelombang energi yang datang ke mereka masih menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah, karena mereka sekali lagi menarik diri untuk mundur lebih jauh. Setelah memantapkan dirinya,
Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana kedua orang itu bertarung dengan tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Namun meskipun begitu, jika dihadapkan dengan Douzong sejati, dia masih akan merasakan celah besar yang sulit untuk dilewati. Aku takut Xiaoyan saat ini juga memiliki kekuatan Douzong, bukan? Kalau tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk meledakkan serangan puncak angin Yunsan. Harus diketahui bahwa ketika Yunsan masih menjadi Do Huang saat itu, dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh dua orang kuat dari kekuatannya dari Kekaisaran Choyun, ucap Jia Xingtian. Wajah Fama sangat serius saat dia berkata, "Aku tidak tahu apakah kamu sudah menyadarinya, tetapi sejak kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Dia bahkan tidak menggunakan sedikit dari api berwarna hijau." Fama tiba-tiba berkata sebagai seorang alkemis, wajar baginya untuk sangat memperhatikan api. Ya, tapi cara yang digunakan Xiaoyan saat itu untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Jia Xingtian mengangguk dan menjawab, "Orang ini benar-benar seseorang yang orang lain tidak tahu," ucap Fama. Fama merenung sejenak tetapi bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Jia Xingtian mengangguk. Sepenuhnya berbagai pendapat yang sama, dia segera mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana riak energi secara bertahap menghilang. Ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, "Sepertinya agak sulit bagi Yunsan untuk menahan Xiaoyan di belakang hari ini. Selain itu, masih ada Ratu Medusa yang kekuatannya tidak lebih lemah dari milik Xiaoyan, bersembunyi di samping. Jika dua orang ini untuk menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yunsan hanya bisa menjadi kura-kura dan bersembunyi," ucap Jia Xingtian. Yunsan saat ini juga berada dalam situasi yang keras kepala dan tidak punya pilihan lain selain melanjutkan. Penatua sekte pertama dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, ia harus mengambil tindakan. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect akan sangat kehilangan muka jika berita ini menyebar. Lagi pula masalah ini berbeda dari yang terakhir. Fama menghela nafas. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak telah sepenuhnya terbentuk. Dengan karakter Yunsan, dia pasti tidak akan membiarkan musuh masa depan dengan potensi yang menakutkan pergi dengan sukses, ucap Fama. Masalah ini juga adalah sesuatu yang diminta Yungleng. Dia tidak ada hubungannya dan masih berlari ke kota hutan untuk melawan klan Xiao. Bukankah ini memaksa Xiaoyan menjadi gila? Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama sekte Mystic Cloud. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah. Fama tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pendapat tentang masalah ini. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan tubuh Xiaoyan dan Yunsan yang telah muncul kembali dan bergumam pelan. Aku harap mereka tidak akan menyebabkan cedera atau kematian. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Jiama, ucap Fama. Scene berganti. Pemimpin sekte dari Mystic Cloud hanya begitu-begitu saja. Xiaoyan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya di langit, menyebabkan riak energi serangan terakhir yang telah menyebar ke arahnya. Senyum dingin muncul di wajahnya yang lembut dan tampan. Ekspresi Yunsan sedingin es ketika dia melihat Xiaoyan yang sebenarnya tidak terluka. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghirup udara dan berkata dengan suara dingin, "Kekuatan Anda memang sangat kuat, namun saya percaya bahwa akan selalu ada harga untuk melimpahi kekuatan Anda. Kekuatan saya adalah milik saya, sementara kekuatan Anda dipinjam atau ditarik berlebihan dari diri Anda sendiri. Selama saya menunda Anda hari ini, saya tidak percaya bahwa Anda dapat terus mempertahankan kekuatan ini." Hubungan antara kedua belah pihak sudah menjadi titik di mana sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi Douzong untuk berhasil melarikan diri dan terus tumbuh sambil membawa kebencian untuk sekte awan berkabut di dalam dirinya. Sebelum akhirnya kembali untuk melenyapkan sekte awan berkabut saya, ucap Yunsan. Sebuah niat membunuh yang tebal dan dingin sebenarnya telah mulai menyelubungi kata-kata Yunsan.
Kata-kata Yunsan tidak diragukan lagi menyatakan niatnya untuk membunuh Xiaoyan. Ini karena dia jelas mengerti bahwa jika Xiaoyan berhasil melarikan diri, itu pasti akan membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Di masa depan, Mystic Cloud Sect mungkin membayar harga yang sangat besar untuk membiarkannya melarikan diri. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Kata-kata Yunsan ini benar. Meskipun Xiaoyan saat ini dikendalikan oleh Yao Lao, dia tidak bisa benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiaoyan. Selain itu, api teratai Buddha Engri yang digunakan Xiaoyan sebelumnya telah cukup banyak menghabiskan kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena 7 air liur spiritual hijau ajaib, itu kemungkinan nyala api teratai Buddha Engri ini akan menyebabkan Yao Lao masuk ke dalam keadaan lemah sekali lagi. Meskipun Yao Lao tidak masuk ke dalam keadaan lemah karena 7 air liur spiritual hijau ajaib, itu juga seperti yang dikatakan Yunsan, dia tidak bisa benar-benar meminjam tubuh Xiaoyan untuk bertarung dengan Yunsan untuk waktu yang lama. Setelah batas waktu habis, dia hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya. Ketika saat itu tiba, Xiaoyan yang telah kehilangan perlindungannya pasti akan mengalami kesulitan lolos dari kematian. Guru, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Yunsan sangat kuat. Saat ini kita tidak dapat langsung menyerangnya. Terlebih lagi waktu Anda dapat tampil juga tidak terlalu lama. Hahaha. Tenang. Meskipun kekuatan saya saat ini telah sangat melemah, ingin menghentikan saya hanya dengan Yunsan saja adalah angan-angan. Tawa lama menghibur emosi Xiaoyan. Namun, memang tidak cocok untuk melawannya dalam keadaan hari ini. Pembentukan bersatu dari Mystic Cloud Sect sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih sulit untuk pergi. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantu Anda, dia pasti tidak mau bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh Yunsan. Serangan balik oleh Douzong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil resiko besar hanya karena Anda. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut, "Baiklah, hari ini aku tidak akan terlalu terjerat dengannya. Ayo pergi dari sini dulu, kita akan kembali ke sini di masa depan. Dan guru pasti akan membantu Anda mencari keadilan," ucap Yao Lao. "Setelah meninggalkan waktu ini mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, biarkan aku muridmu yang akan melakukan itu." Pada saat itu menghilangnya ayah saya dan penghinaan klan yang dipaksa untuk pindah akan diselesaikan oleh saya sendiri, ucap Xiaoyan. Suara lemah itu berisi balas dendam yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiaoyan benar-benar menempatkan kebencian dan kemarahan ini kepada Mystic Cloud Sect. Jika bukan karena mereka, Xiaozhan tidak akan diusir dari kota Wutan dan secara alami tidak akan tiba-tiba menghilang. Selain itu, ketika dia membunuh Yunleng, halangan Mystic Cloud Sect serta niat membunuh yang ditampilkan Yunsan sebelumnya telah menyebabkan Xiaoyan benar-benar merasakan kekejian terhadap sekte ini. Hahaha. Secara alami bagus memiliki kebanggaan ini. Yao Lao tersenyum dan merasa bersyukur. Dia berkata, "Karena seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya tidak bisa mempertahankan kontrol tubuh Anda lebih lama," ucap Yao Lao. Di langit, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yunsan. "Aku sudah katakan sebelumnya bahwa jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di sekte awan berkabutmu yang bisa menghentikanku," ucap Xiaoyan. "Sombong! Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun?" Yunsan menarik sedikit sudut mulutnya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Cahaya putih ini tersebar di keempat sudut langit. Beberapa saat kemudian, cahaya bersinar dengan cerah. Tak terhitung jumlah utas putih diperpanjang. Hanya dalam sekejap mata, benang putih itu telah menutupi seluruh langit. Akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang melindungi seluruh langit. "Semua tetua dari Mystic Cloud Sect, dengarkan! Bentuk formasi awan penutup matahari," teriak Yunsan. Dengan teriakan keras, hampir 20 sosok berdiri dan melintas dari alun-alun. Cahaya itu segera menjadi sangat cerah. Kabut berwarna putih menyelimuti tubuh para tetua ini. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi lautan awan di langit. Seperti terakhir kali, satu-satunya perbedaan adalah
bahwa Yunsan adalah orang yang di tengah formasi lautan awan. Terakhir kali Yunleng yang berasal dari kelas Douwang, formasi awan penutup matahari untuk bersaing dengan Hai Bodong yang berasal dari kelas Douhuang. Sekarang orang yang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yunsan yang memiliki kekuatan Douzong. Tanpa keraguan, apa yang disebut formasi awan penutup matahari kali ini akan lebih mengerikan. Mundur! Sebelum formasi awan penutup matahari terbentuk, Yao Lao mengendalikan tubuh Xiaoyan dan muncul di tempat energi berwarna putih dengan cara seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan menabrak ganas awan putih. Bong! Api putih tebal menabrak energi berwarna putih, tetapi sebenarnya gagal memecahkannya dalam satu pukulan. Sebaliknya itu tercermin oleh perasaan lembut di atasnya. Ini memang agak aneh, gumam Yao Lao. Saat Yao Lao melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih tebal, setelah itu dia menempel erat ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini, nyala api tidak memantul kembali. Temperatur yang panas menyebabkan energi putih menjadi sedikit ilusi. Kamu ingin pergi? Itu tidak akan semudah ini, teriak Yunsan. Tepat saat sebuah lubang akan dibakar keluar dari penghalang putih, teriakan dingin Yunsan terdengar dari belakang Xiaoyan. Ketika seruan dingin ini ditransmisikan, ada kekuatan agung yang dicampurkan dengan ledakan sonik. Yao Lao langsung berbalik. Dia mengamati kekuatan energi berwarna putih yang dengan cepat menembak ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok besar api putih tebal keluar dari lengan bajunya. Segera itu dengan cepat mulai menggumpal menjadi cermin es yang tampaknya telah terbentuk dari api putih. Selain itu ada nyala putih yang melengkung ke atas melekat ke permukaan cermin es. Es dan api menyatu, saling bertahan dalam satu tubuh memberikan penampilan yang sangat aneh. Bong! Pilar energi itu menabrak cermin es. Ketika keduanya melakukan kontak, nyala api berwarna putih menerjang maju. Setiap energi yang terkontaminasi oleh api langsung membengkak menjadi potongan-potongan es padat. Meskipun api berwarna hijau putih itu sangat aneh, kekuatan yang terkandung dalam pilar energi benar-benar terlalu besar. Karena itu, ketika nyala berwarna putih naik ke sekitar setengah dari pilar energi, energinya habis. Segera itu dihancurkan menjadi kehampaan oleh energi yang melonjak dari belakang. Pilar energi menembus api berwarna putih dan menabrak cermin es dengan keras. Dan segera akan runtuh. Banyak garis retak menutupi cermin es yang akhirnya pecah dengan suara retak, berubah menjadi potongan-potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika Anda memiliki bantuan api surgawi, itu tidak akan mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yunsan ditangguhkan di lautan awan. Energi yang kaya di sekitarnya menyebabkan tubuh Yunsan memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin menyaksikan Xiaoyan dan tangannya dengan cepat diputar. Kabut di depannya bergoyang sesaat kemudian. Busur awan besar yang pernah dipanggil Yunleng sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan hampir beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya. Sekilas nampak busur besar itu bisa digunakan untuk menembak matahari. Formasi awan penutup matahari ini memang sedikit merepotkan, gumam Yao Lao. Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia menatap busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba dia mengatakan sesuatu dengan lembut ke Xiaoyan dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, setelah Yao Lao menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan langsung menghilang dari udara. Hilangnya Yao Lao tidak menyebabkan ekspresi Yunsan berubah. Dia perlahan menutup matanya dan tangannya membentuk-bentuk menggambar busur. Setelah itu tubuhnya perlahan bergoyang seolah-olah Yunsan mengendalikan akal sehatnya untuk mencari target untuk menyerang. Tiba-tiba langit membisu, namun keheningan itu tidak bertahan lama sebelum itu tiba-tiba pecah. Yunsan yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendurkan jarinya dan mengikuti pelepasannya. Panah awan besar di busur awan besar di depannya memotong lapisan awan. Tembakannya dengan kejam menuju ke ruang kosong tertentu. Boom! Ketika keduanya bersentuhan, suara keras lainnya muncul. Namun nyala putih tebal tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Itu hanya memblokir panah untuk sesaat sebelum panah awan yang menakutkan menembus api. Sayangnya, bahkan tidak ada bagian dari sosok manusia yang muncul. Demikian pula tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul.
Tatapan Yunsan menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana panah awan melewatinya. Ketika dia melihat bahwa panah awan telah menghantam ruang kosong, dia terkejut. Ekspresinya segera tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai berwarna awan besar di depannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sesosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin menyaksikan Yunsan yang berada di belakang perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat bersamaan. Tubuh Yunsan bergetar saat dia melihat dua api. Tatapannya menatap langsung ke mata pemuda itu. Dia segera memperhatikan bahwa warna hijau dan putih di matanya sebenarnya sekali lagi kembali menjadi warna hitam yang gelap. Saat dia menyaksikan mata hitam gelap itu, Yunsan untuk suatu alasan tiba-tiba berpikir bahwa Xiaoyan saat ini mungkin telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Karena kamu ingin aku tinggal, maka cobalah rasa lotus api ini, ucap Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat sedikit saat dia berbicara dengan senyum gelap dan dingin. Sebelumnya, Yao Lao diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada dalam jarak dekat, Xiaoyan harus menunjukkan serangan terberatnya. Ini karena hanya Xiaoyan yang bisa mengendalikan api teratai Buddha Engri. Saat tawa itu jatuh, tangan Xiaoyan tiba-tiba hancur berantakan. Dengan kekuatan Yao Lao yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana kedua api berwarna bergabung jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, api hijau putih yang seukuran telapak tangan dengan cepat bangkit dari tengah telapak tangan Xiaoyan. Pergi! Busur di sudut mulut Xiaoyan yang tumbuh semakin besar. Dia menjerit lembut dan nyala api segera melonjak. Akhirnya itu menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yunsan yang sedikit menyipit. Bong! Meskipun api teratai Buddha Engri yang kali ini tidak diciptakan sesempurna yang dipersiapkan dengan upaya besar terakhir kali, kekuatan kuat Yao Lao diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemecah api yang Yao Lao tunjukkan secara pribadi sebelumnya. Setelah ledakan seperti petir meledak, sebuah lotus api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Energi di sekitarnya yang sepenuhnya terbuat dari energi juga menjadi buram dari serangan ini. Tubuh Yunsan turun dengan cepat, ekspresinya agak pucat. Ledakan pada jarak yang begitu dekat hampir menyebabkan dia menerima dampak penuh dari lotus api. Karena itu meskipun dia memiliki pelindung awan yang melindunginya, dia masih terguncang sampai dia harus meninggalkan lautan awan. Selain itu begitu dia meninggalkan lautan awan, dia secara alami tidak lagi dapat menggunakan formasi besar. Tak terhitung murid mistik Cloud Sect di alun-alun menyaksikan Yunsan yang terguncang oleh serangan Xiaoyan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Mereka saling bertukar pandang dan tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan dingin muncul dari dalam hati mereka. Guru besar, ketika dia melihat Yunsan turun, tangan halus Nala Nyanran tidak bisa menahan untuk menutupi bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Ini benar-benar layak menjadi pertarungan antara Douzong. Jika kita berada sangat dekat dengan ledakan lotus api, kemungkinan besar kita akan kehilangan setengah dari hidup kita, bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Xiaoyan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan Xiaoyan tampaknya menjadi jauh lebih lemah dengan aliran waktu. Fama tiba-tiba merajut alisnya. Sebagai ahli alkimia tingkat 5, persepsi spiritualnya jauh melebihi Dou Huang biasa. Karena itu dia segera merasakan sedikit perubahan pada Xiaoyan. Xiaoyan ragu-ragu sejenak di langit setelah dia memukul Yunsan turun dari lautan awan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan kakinya melangkah lembut di udara yang kosong. Tubuhnya jatuh tiba-tiba dan segera menembak eksplosif ke arah Yunsan. Hari ini, aku akan mengumpulkan minat. Dua api berwarna dengan cepat menyelubungi kedua tangannya. Xiaoyan dengan cepat mendekati Yunsan yang jatuh. Pada saat ini, Yunsan telah diguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai Daoki di tubuhnya tidak dapat terhubung. Karena itu dia hanya bisa menonton ketika Xiaoyan mendekat. Orang tua, karena kamu telah memberikan perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tawa dingin terdengar ketika tangan Xiaoyan hancur keras ke dada Yunsan. Saat dia hampir berhasil,
Suara panik tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, tidak! Ketika suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat datang menyerang punggung Xiaoyan. Dia sedikit mengernyit, membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih melesat dan membakar aura pedang yang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Matanya dingin ketika dia melihat Yun Yun yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia tergantung di ruang kosong. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu juga ingin menyerangku?" ucap Xiaoyan. "Aku adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect. Saya harus melindungi reputasi Mystic Cloud Sect. Lagi pula Yunsan adalah guruku. Saya tidak bisa melihat Anda menyakitinya," kata Yun Yun dengan senyum pahit. "Apakah Anda berpikir bahwa saya memiliki peluang untuk bertahan hidup jika saya jatuh ke tangannya hari ini?" Xiaoyan mengejek. Yun Yun diam. Ada pergulatan di wajahnya yang cantik. Tangan Xiaoyan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam, berbalik tiba-tiba dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yunsan yang jatuh. Melihat tindakan Xiaoyan, Yun Yun mengatupkan gigi putihnya. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan menusuk pedang panjang di tangannya ke punggung Xiaoyan. Tidak peduli apapun, posisinya sebagai pemimpin sekte menyebabkan dia selalu mengingat reputasi sekte. Tidak mungkin baginya untuk hanya menonton reputasi sekte Mystic Cloud yang dibangun selama beberapa generasi diakhiri oleh Xiaoyan. Angin dingin yang ditransmisikan dari belakang punggungnya menyebabkan hati Xiaoyan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak berarti di hatinya jika dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yunsan. Dia berbalik dan menyaksikan Yun Yun yang menyerangnya dengan acuh tak acuh. "Hati-hati!" Pada saat Xiaoyan berbalik, dua teriakan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu berasal dari mulut Yun Yun sementara yang lain adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Teriakan itu baru saja terdengar ketika Xiaoyan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas memutar kepalanya dan sesosok putih melintas di pupil matanya. Wajah tebal segera muncul, itu mengejutkan Yunsan yang telah jatuh. "Sudah berakhir, Xiaoyan." Sebuah tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di ruang sekitar tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menabrak bagian belakang Xiaoyan yang tidak siap seperti badai petir di depan mata Xiaoyan yang menyipit. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar diludahkan. Meminjam kekuatan pendorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiaoyan melesat ke belakang dengan eksplosif. Situasi di langit benar-benar berubah tiba-tiba dalam sepersekian detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah terpana. "Yunsan, dengan posisi Anda benar-benar meluncurkan serangan menyelinap. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk melakukannya." Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Wajahnya berubah ketika dia melihat Xiaoyan yang telah memuntahkan darah dan menarik diri kembali. Di samping Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas mereka tidak menyetujui tindakan Yunsan, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yunsan dingin ketika dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu apa jenis potensi menakutkan yang dimiliki Xiaoyan. Jika dia diizinkan untuk pergi, Mystic Cloud Sect mungkin benar-benar dihancurkan di tangannya di masa depan. Karena itu bahkan jika dia harus ketenaran, dia harus membunuh Xiaoyan hari ini. Sementara suara angin mendesis melewati telinganya, Xiaoyan menghapus noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun Yun. Dia membalik tangannya dan rompi batin berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya dengan ejekan diri. Setelah itu dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun Yun. "Terlepas dari apakah kamu adalah Yunzi atau Yun Yun, kita tidak lagi memiliki hubungan di masa depan. Aku akan mengembalikan barang ini padamu," ucap Xiaoyan. Kata-kata dibungkus oleh Doki dan dengan dingin dikirim ke telinga Yun Yun. Segera wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Sebagai kondisi refleksif, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan kepadanya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan rompi bagian dalam yang telah dibersihkan, meskipun ditutupi dengan garis-garis retak. Tubuh Xiaoyan bertabrakan berat ke penghalang energi berwarna putih. Dua api berwarna melonjak keluar dari punggungnya.
Kedua api itu saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih dengan cepat meleleh. Segera Xiaoyan seperti bintang jatuh dua warna saat dia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat tepi. Hahaha, Yunsan, aku Xiaoyan akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke hatiku. Di masa depan, saya akan membuat Anda membayar 10 kali lipat untuk ini, ucap Xiaoyan. Tubuh itu dengan cepat jatuh ke dalam gunung yang dalam. Sementara tawa tebal Xiaoyan masih bergema di langit di atas alun-alun. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan rasa dingin di beberapa murid Mystic Cloud Sect bangkit. Wajah Yunsan berwarna hijau ketika dia menyaksikan tempat di mana Xiaoyan menghilang. Dia melambaikan tangannya, teriakan dinginnya menggema di seluruh sekte. Semua diakon dan tetua Mystic Cloud Sect dengarkan. Pimpin kelompok Anda dan segera memasuki wilayah dalam gunung. Temukan Xiaoyan. Ada tanda khusus yang tersisa di tubuhnya. Dia pasti tidak akan melarikan diri. Tangkap dia, hidup atau mati, ucap Yunsan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Sampai jumpa kembali.